Jumpa lagi dengan Benedikta Bono Widya. Hari ini hari Minggu kan? Apa kabar teman-teman? Oke, aku mau cerita lagi. Kalau kemarin aku bercerita tentang operasiku, kali ini aku akan bercerita tentang kemo. Jadi setelah hasil operasi dinyatakan oke oleh dokter, aku menjalani kemo sebanyak 4 kali. Kemo berlangsung setiap kali mulai dari jam 8 pagi dan berakhir pada jam 13. Jam 15. Kira-kira tuh ada 7 jam aku ada di kamar itu. Tapi aku setelah kemo boleh pulang. Gitu. Jadi jam 8 pagi aku datang. Aku mulai dicek hal-hal yang sifatnya umum. Misalnya tensiku, kemudian denyut nadiku, hal yang seperti itu. Dan sesudah itu, kalau semuanya udah oke, suster mulai berusaha membuat jarum infusnya itu masuk. Jadi alatnya? Saya nggak tahu deh istilahnya. Jadi jarum yang kemudian nanti selang infusnya itu dipasangkan di sini loh. Jadi dia mulai mencari dengan caranya dia untuk memasukkan jarumnya infus itu. Nah, sesudah itu masuk, ya biasa saya suruh istirahat dulu sesaat sambil proses, dan sudah dinyatakan baik oke juga. Obat-obatan kemo itu kemudian mulai dioplos. Selama dioplos, aku menjalani namanya premedikasi. Premedikasi ada 4 tahapan yang saya harus terima. Yang pertama, saya jadi dimasukkan cairan lewat infus tadi, omeprazol. Berikutnya adalah dexamethasone. Yang ketiga yaitu mesna, dan yang terakhir adalah obat untuk mengatasi alergi. Walaupun saya katakan saya nggak alergi, tapi itu tetap diberikan. Itu secara bertahap ya. Sudah itu teman-teman bisa googling deh detail dari keempat obat tadi, remedikasinya itu teman-teman bisa lihat di googling aja untuk pasti. Tapi kata suster sih dia bilang gini, itu untuk menjaga lambungnya ibu, menjaga ginjalnya ibu, menjaga hati, paru-paru, dan jantung. Dia sebagai pasien oke-oke aja dia masukkan. Ada satu obat yang aku tidak begitu suka sebenarnya, yaitu dexamethasone. Kenapa aku nggak suka? Karena dia, kalau menurut aku, setelah dimasukkan itu dia akan timbul rasa pedas, rasa pedih kayak gitu, panas gitu kalau menurut aku di sekitar anus. Tapi menurut suster, sebagian besar pasien kanker mengatakan katanya gatal. Saya nggak ngerasain gatal, saya ngerasain itu aja. Dan saya, walaupun itu cuma beberapa detik ya, mungkin sekitar 2 detik. Tapi rasanya ya ampun. Udah, saya jalanin aja, walaupun ya ampun deh aku deh. 1 jam sesudah itu, sesudah obat
tadi ya, obat-obatan tadi, selesai pula oplos obat untuk kankerku. Aku lupa 2 obat kanker, 2 obat kemo yang masuk ke dalam tubuhku. Aku lupa itu, tapi ada 2. Ada 2, yang pasti obat itu termasuk kelompok obat sitotoksin. Sito itu artinya sel, dan toksin itu artinya racun. Jadi fungsinya kata dokter sih untuk mematikan sel-sel kanker tersebut yang ada di dalam tubuhku. Dan dokter juga mengatakan karena ini infus pengobatannya dengan sistemik, masuk dalam pembuluh darahku. Jadi kalau ada sel-sel yang dicurigai begitu, harapannya dia mati karena kena obat kemo tadi. Oke, teman-teman. Sekarang apa yang saya rasakan ketika obat kemo yang pertama masuk? Saya tanya sama suster duluan. Jadi cairan itu dia masukkan ada di dalam botolnya itu. Cairannya berwarna pink atau merah muda dan tidak besar botolnya. Saya tanya sama suster, rasanya apa suster? Jawabnya suster, adem katanya gitu. Oh, aman. Betul. Ketika cairan itu masuk lewat infus ke tangan saya, jadi tangan saya yang sebelah kiri ya waktu itu alat infus itu dimasukkan kiri, adem, betul itu, aman. Cuma beberapa saat, 15 menit lah. Sudah itu masuklah obat yang kedua. Obat yang kedua itu cukup besar, bungkusnya, berapa milinya saya nggak tahu. Tapi saya tidak tahu cairan itu berwarna apa karena kemudian kantong cairan itu ditutup. Jadi saya nggak tahu warnanya apa. Ya, ketika dia sudah mulai pas, saya tanya lagi sama suster, suster, yang ini kali ini rasanya apa? Rasanya pedas-pedas sedikit lah katanya gitu. Pedas tuh ya kebayangannya kan itu ya cabai rawit gitu ya. Padahal saya nggak begitu senang cabai, tapi ya dia bilang pedas-pedas sedikit. Oke, saya percaya suster. Nah, masuklah cairan itu ke pembuluh darah saya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika cairan itu masuk, yang saya rasakan adalah panas, kayak air panas masuk di pembuluh darah saya, panas, sakit, saya nggak bisa teriak. Kebetulan di sebelah kanan saya ada kakak saya, kemudian saya remes tangannya karena itu sakit, panas. Dia berjalan perlahan-lahan di pembuluh darahku dengan rasa itu, terus perlahan-lahan dia jalan, itu terasa sekali. Kakakku saya remas, saya nggak tahu deh sakitnya kayak apa, sampai di pundak dia hilang, rasa panas sakit itu hilang. Dan saya yakin obat kemo itu menyebar melalui pembuluh darah dan masuk ke dalam tubuh saya. Sempat mencari juga panas itu akan muncul di mana ya. Setelah sekian lama dia berjalan, tahu-taunya dia muncul di mana teman-teman? Di kaki saya, di kaki kanan saya, di mana tumor itu berada. Di situ panas itu muncul kembali, mulai dari dengkul sampai ke pangkal paha saya. Rasa panas itu terasa kembali, panas dan pedih. Kemudian dia hilang kembali. Dia hilang lagi, rasa itu nyaman,
Saya bawa rasa itu dalam doa menurut kepercayaan saya. Dia muncul lagi teman-teman. Dia muncul lagi di pundak saya sebelah kiri. Dia berjalan lagi di lengan saya, pergelangan saya, sampai berhenti titik jarum infus. Sudah itu selesai. Jadi waktu itu saya bayangkan, wow, ternyata obat kemo itu menyakitkan. Setelah semua proses selesai, proses infusnya selesai, jarum infus dicabut, dan saya boleh pulang. Apa yang terjadi pasca kemo? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Teman-teman, saya ingatkan kembali, bila ada pertanyaan, silahkan tulis dalam komen, kemudian saya akan mencoba menjawabnya secara lisan. Maaf kalau saya tidak menjawabnya satu persatu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut. Dadah!